Buku adalah gerbang dunia, dan membaca adalah kuncinya. Literasi merupakan hak setiap orang dan merupakan dasar untuk belajar sepanjang hayat. Kemampuan literasi dapat memperdayakan dan meningkatkan kualitas individu, keluarga, ataupun masyarakat. Pada akhir tahun 2019, merebak virus yang belum pernah diketahui sebelumnya. Virus tersebut berasal dari Wuhan, Tiongkok. World Health Organization atau WHO memberi nama virus baru tersebut yaitu SARS-CoV-2 atau nama penyakitnya yaitu Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang luar biasa pada semua aspek kehidupan. Hampir semua aspek seperti ekonomi, sosial, hingga politik mengalami kontraksi yang memaksa dijalankannya kebijakan new normal untuk menekan dampak pandemi. Akibat dari adanya pembatasan sosial, mobilitas masyarakat menjadi terbatas. Bagi sektor pendidikan, di mana pemerintah menetapkan kebijakan study for home, akses masyarakat untuk mendapatkan literasi pun ikut terdampak karena banyak fasilitas publik yang ditutup. Dampaknya masyarakat umum khususnya pelajar atau mahasiswa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan literasinya untuk menunjang pembelajaran secara daring. Sayangnya, saat ini kondisi literasi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Sebelumnya, Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud menyatakan bahwa tingkat literasi baca yang direpresentasikan oleh Indeks Aktivitas Literasi Membaca atau ALI Baca menunjukkan kisaran angka 37%, yang mana ini membuat posisi Indonesia berada di posisi 2 terbawah dari daftar negara dengan tingkat literasi rendah di dunia. Selain itu, menurut data UNESCO, minat baca di Indonesia mencapai 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang rajin membaca. Hal ini pun mendorong kami melakukan survei untuk mengukur kondisi tingkat literasi di Indonesia. Tujuan diadakan survei ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat literasi baca di tanah air, serta bagaimana masyarakat selama ini menganggap penting literasi bacaan yang sudah tersedia. Penelitian terhadap 118 responden pelajar dan mahasiswa melalui kuesioner digital Google Form secara random sampling menyatakan bahwa sebanyak 66% dari total responden lebih memilih bacaan cetak daripada bacaan digital, dengan beberapa alasan seperti kenyamanan membaca, kefokusan, dan fleksibilitas. Selanjutnya, fakta lain menunjukkan bahwa walaupun responden cenderung lebih memilih bacaan cetak, tapi ternyata hasil survei terkait cara mendapat literasi menunjukkan sebanyak 53% responden lebih memilih mendownload file online daripada membeli di toko buku sebesar 31% ataupun meminjam ke pihak lain sebesar 16%. Dari hasil tersebut, kami mencoba menarik kesimpulan bahwa sebagian besar kaum pelajar atau mahasiswa paling sering mencari file bacaan yang dibutuhkan dengan mendownloadnya dari internet, kemudian mencetaknya untuk menyesuaikan selera. Berdasarkan asumsi tersebut, maka masalah yang paling serius muncul ke depannya yaitu adalah masalah pelanggaran hak cipta atas literasi digital. Atas masalah tersebut, kami, tim dari Universitas Brawijaya, hadir dengan suatu gagasan inovasi yang berfokus pada pemetaan literasi bacaan dan pengembangan teknologi untuk pendidikan demi meningkatkan literasi di era new normal. Perkenalkan, All About Books atau ALO UB, aplikasi peminjaman buku cetak berbasis digital dalam rangka menunjang literasi membaca generasi Z di masa new normal. About Books, ALO, merupakan aplikasi yang menyediakan pelayanan jasa peminjaman buku cetak berbasis online dengan berbagai fitur penunjang. Ide pembuatan aplikasi ALO sendiri merupakan tanggapan dari fenomena yang terjadi selama ini, yang menunjukkan bahwa masyarakat lebih menyukai buku cetak daripada buku digital. Selain itu, ALO dibuat sebagai media perantara positif yang menghubungkan para penikmat literasi untuk saling membantu dan menebar kebermanfaatan melalui akad pinjam-meminjam dan diskusi sharing knowledge bersama dalam suatu komunitas. Next, aplikasi ALO dapat membantu kaum pelajar dan mahasiswa yang ingin mendapatkan akses buku cetak secara lebih praktis dan ekonomis. Pengguna cukup menggunakan koneksi internet untuk mendownload aplikasi dan menggunakannya. ALO tidak hanya berfokus pada kepuasan peminjam, namun juga kepada pemilik buku. Terkait dengan sistem keamanan ALO, pada tahap awal pendaftaran, setiap pengguna diharuskan untuk mengupload eKTP dan pas foto pengguna sebagai syarat awal untuk bisa mengakses aplikasi. Kemudian data tersebut nantinya akan secara otomatis terkirimkan ke pihak pemilik buku, perpustakaan,
ataupun penerbit ketika pengguna tersebut akan meminjam atau membeli buku. Sehingga jika suatu saat terjadi masalah seperti peminjam tidak mengembalikan buku yang dipinjam, maka pemilik buku dapat mengadukan laporan ke bagian layanan pengaduan ALOP untuk segera ditindaklanjuti. Secara garis besar, ALOP dilengkapi beberapa fitur utama dan fitur pendukung. Fitur utama ALOP antara lain yang pertama, pinjam buku, merupakan fitur peminjaman buku cetak dan digital berbasis P2P atau person to person melalui menu pencarian yang dapat menyeleksi secara lebih efektif dan efisien berdasarkan wilayah terkini pengguna. Kemudian fitur yang kedua, komunitasku, merupakan fitur grup atau komunitas online via chat yang tersedia untuk pengguna sebagai fasilitas atau wadah bagi para pengguna yang memiliki minat yang sama untuk saling berbagi pengalaman dan informasi serta menjalin relasi. Kemudian fitur yang ketiga yaitu perpusku, merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat ruang buku secara digital. Pengguna juga dapat menambah dan mengedit informasi yang ada di dalamnya. Melalui perpusku, pengguna dapat memasukkan koleksi buku yang mau dipinjamkan kepada orang lain. Kemudian selain fitur utama, ALOP juga dilengkapi dengan fitur pendukung yaitu request buku. Pengguna yang tidak menemukan buku yang dicari pada fitur pinjam buku nantinya dapat menggunakan fitur request buku. Setiap request buku akan dimunculkan di notifikasi utama aplikasi sehingga pengguna lain dapat melihatnya. Melalui notifikasi tersebut, pengguna lain yang mempunyai buku tersebut dapat kemudian menghubungi pengguna yang mengajukan request. Kemudian yang terakhir, tanya ALOP yang merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan dan sharing knowledge kepada pengguna lain. Pengguna dapat mengirimkan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan pengguna lain yang ditampilkan dalam forum online. Next. Selanjutnya tentang ALOP. Segala proses operasional ALOP didasarkan pada basis wilayah kota atau kabupaten pengguna dengan mengikuti koordinat pelacak dari device pengguna. Hal ini dapat mempermudah aksesibilitas pencarian buku dan juga pengiriman buku. Sistem alur kerja ALOP dibagi atas beberapa prosedur. Namun, kami di sini hanya akan menjelaskan salah satunya saja yaitu fitur pinjam buku. Pada tahapan sistem informasi pinjam buku, ada beberapa prosedur. Yang pertama, pengguna memasukkan nama buku dan keterangan tambahan di menu pencarian. Sistem akan langsung otomatis mengambil query dari pengguna. Kemudian selanjutnya sistem akan terhubung dengan semua database perpusku dari pengguna lainnya. Data kemudian dibandingkan antara judul yang terpilih yang dicari oleh pengguna dengan data yang terdapat di perpusku. Data tersebut akan dirangkum dalam sebuah database sementara, lalu kemudian akan terus berulang sampai ke akhir. Setelah data terakhir diambil, maka otomatis akan dibuat record ke dalam dapel yang nantinya akan ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk list nama. Selanjutnya adalah analisis perbandingan, di mana berdasarkan data yang kami dapatkan, ALOP ini memiliki keunggulan kompetitif yang mana tidak dimiliki oleh aplikasi lainnya, yaitu fitur utama ALOP yang berfokus pada buku cetak berbasis P2P atau person to person, yang mana saat ini belum kami temui pada aplikasi lainnya. Selain itu, adanya fitur komunitasku juga turut membawa perbedaan signifikan pada aplikasi ALOP. Walaupun fokus utama ALOP pada person to person, namun ALOP juga selalu terbuka untuk menjalin kerjasama dengan penerbit atau perpustakaan. Fitur pendukung seperti fitur request buku juga memberikan pelayanan ekstra yang menutup kekurangan fitur-fitur lainnya. Dan yang terakhir, ALOP nantinya dalam sistem operasinya akan menggandeng mitra-mitra keuangan seperti OVO, Link Aja, Dana, dan sebagainya untuk mewujudkan tujuan pemerintah yaitu inklusi keuangan berbasis cashless. Baik, selanjutnya adalah tahap pengembangan sistem. Dalam rangka pengembangan dan juga penyempurnaan sistem, ALOP ini menggunakan metode pengembangan berbasis sistem development life cycles. Di sini terdapat 4 tahap. Yang pertama adalah tahap beginning, yaitu tahap awal peluncuran aplikasi ALOP. Sebagai perkenalan ALOP ini berfokus pada 2 fitur utama, yaitu pinjam buku dan juga perpusku. Dengan berfokus pada kedua fitur tersebut, nantinya akan memudahkan para developer sistem untuk memaksimalkan potensi untuk menarik pengguna dengan berbagai layanan gratis. Kedua adalah tahap pre-mature, yaitu tahap pengembangan pertama setelah dirasa target-target yang telah ditetapkan itu tercapai dan juga terpenuhi, dan juga respon pengguna terhadap aplikasi ini dirasa baik. Selain itu, estimasi masa perpindahan tahap beginning ke tahap premature adalah 2 tahun setelah peluncuran. Pada tahap premature ini, aplikasi akan mulai membuka 2 fitur utama, yaitu fitur komunitasku dan juga fitur beli buku. Yang ketiga adalah tahap mature, yang merupakan tahap pengembangan kedua yang lebih berfokus pada kepuasan pengguna serta peningkatan sistem keamanan data pengguna. Pengguna dapat memberikan saran dan juga kritik terhadap layanan ALOP secara real time. Selain itu, perubahan fitur request buku dan juga tanya ALOP akan memberikan kemudahan pengguna untuk menyampaikan berbagai pendapat berdiskusi bersama pengguna lain dalam forum
kurikulum yang terkendali berbasis multi-discussion. Estimasi pengembangan dari tahap pre-mature ke tahap mature adalah 4 tahun dari peluncuran awal. Yang terakhir adalah tahap master, yaitu tahap penyempurnaan akhir aplikasi. Pada tahap ini, Alop tidak hanya menyediakan layanan jasa, melainkan juga akan membuat program-program menarik seperti pelatihan, seminar, hingga informasi perlombaan. Selain itu, pada tahap master ini mempunyai fokus pengembangan pada layanan jangka panjang. Selain itu, dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah, perusahaan nasional, dan juga para stakeholder lainnya, Alop ini akan mengembangkan ke dunia internasional dan mendapat fitur bahasa yang beragam. Estimasi pengembangan sistem agar tahap master ini adalah 6 tahun setelah peluncuran awal.